Hey guys, what's up? Kembali lagi bareng gue di sini. Gue akan menjawab pertanyaan kalian. Pada kesempatan kali ini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian berikan ke gue di IG beberapa hari lalu. Gue baru sempat bikin video sekarang, hari ini hari Jumat, gue gak tau pada kapan. Anyways, langsung aja. Oh, by the way, sebelum itu gue pengen ucapkan terima kasih dulu. IG gue udah 901 followers. Terima kasih udah bantu gue sampai kesini. Jujur, tujuan gue ketika bikin IG itu cuma nyampe 1k dan gue gak nyangka ternyata udah sedekat ini. Makasih banget, support kalian means a lot. Dan selain itu, live stream di IG setiap hari Jumat jam mungkin antara 7, 8, 9 ya, tergantung tugas dari sekolah. Kalau dikit kita gas di 7 gitu kan. Kalau baik mungkin batal. Gitu. Nanti gue beritain di IG story kok. Untuk hari Jumat hari ini bakal live-nya nanti jam 8. Anyways, first question. Cara subten di 3x3 gimana dan cara subtenin di OH gimana? Yang lu perlukan itu cuma full PLL dan full OLL untuk subten. Abis itu latihan yang banyak. Dan kalau lu mau subtenin di OH, lu cuma perlu tuluk OLL gak apa-apa, tapi full PLL wajib. Terus latihan yang banyak dan pastiin finger trick lu bener. Next question, do you ever hate yourself? Sorry for a weird question kali maksudnya ya. It's not a weird question, but it's a simple one. Maksud gue ini semua orang udah tahu jawabannya, pasti pernah lah. Nggak mungkin gue nggak pernah benci diri gue sendiri, apalagi situasinya tuh dulu gue kelas 1 sampai kelas 11 tuh gue nggak punya pencapaian, men. Ya jelas saya pasti gue nggak benci diri gue sendiri lah. Gue ngeliat ke orang lain, kok mereka berbakat banget, gue nggak ada bakat sama sekali sih gitu. Pasti gue benci diri sendiri, pasti pernah. Tapi satu hal yang gue pelajarin adalah lu harus menyayangi diri lu sendiri sih. Karena kalau misalnya lu nggak nyayangin diri lu sendiri, nggak akan ada yang nyayangin lu. Sesimpel itu. If you don't love yourself, who will? Itu udah hukum alam. Gitu. Jadi ya belajarlah untuk menyayangi diri lu sendiri. Belajar untuk menerima berbagai kekurangan lu apa adanya lah. Kalau lu aja nggak nerima diri lu sendiri, gimana orang mau nerima lu? Itu logika simpel kan. Next question. Kenapa malas belajar algo di Rubik? Karena gue malas aja. Menurut gue lebih fun solving daripada ngapalin, ngerti gak sih? Itu aja sih. Tapi gue harus kalahin itu. Kalau misalnya gue bisa belajar algo banyak, gue yakin gue sub 8 juga bisa. Tapi yang jadi masalah, gue malas belajar. Kalau gue rajin belajar sih gue, wah OH gue bisa naik banget. Tapi itu ada satu kebiasaan yang harus gue kalahkan. Next question, Bang sekarang jam berapa? Di jam pembuatan video ini 11.18, tanggal 31 bulan 7 tahun 2020. Kalau mau nanya jam sih mungkin bisa ke mak lu atau mungkin di HP lu bisa lo, by the way itu lu tarik ke bawah atasnya itu lu bisa lihat jam. Kalau misalnya masih nggak ngerti mungkin DM gue aja kali, nanti gue ajarin. Next question, WR setup, Magloop and Traxxas 50K. Next question, keyboard favorit. Oke. Makasih lo udah ngomong kayak gitu. It means a lot man. Padahal gue belum terlalu jago, tapi gue udah menjadi favorit orang, berarti di mata orang gue udah hebat ya. Ya makasih banyak lah. It means a lot. Next question, Wibu atau K-pop? Wibu. Next, bukan berarti gue benci K-popper ya, cuma gue lebih suka Wibu aja karena gue pernah nonton anime. Next question. Oke. Kok gue bertanya di sini. Topik lagi fokus kemana? Sekarang kuliah apa? Oke, jadi sebenarnya ini adalah masalah pribadi yang dibawa ke layar YouTube ya. Oke, gak apa-apa. Jadi kalau kalian nggak tahu, sekarang gue lagi ada masalah dilema tentang nentuin jurusan kuliah apa. Sebelumnya sebenarnya rencana gue itu nggak kuliah. Gue udah kasih tau ke beberapa orang. Gue nggak pengen kuliah karena menurut gue ya sekolah aja gue udah minta keluar gitu kan, apalagi kuliah. 3 tahun aja gue udah gak kuat di SMA. Lu nyuruh gue stay 4 tahun. Apalagi mati gue. Tapi sekarang situasinya kan nggak mungkin buka usaha. Corona lagi, ya usaha baik yang mati gara-gara corona gitu kan. Jadi ya nggak mungkin juga gue buka usaha di tengah-tengah situasi gila kayak begini. Sementara gue udah kelas 12, dikit lagi gue lulus. Masa gue nganggur 1 tahun nunggu corona kelar? Jadi ya paling gue kuliah sih, mau gak mau kepaksa. Bakalan dipaksa kuliah kayak gue. Kuliah apa ya, paling fotografi. Fokus lagi kemana juga lagi ke fotografi. Biarpun kalau menurut gue fotografi sih gak harus difokusin ya. Gak harus dikuliahin. Karena menurut gue itu skill di tangan kan. Skill di tangan itu sesuatu yang bisa lu pelajarin kalau menurut gue sih. Sama kayak main Rubik. Makanya main Rubik gak masuk kuliah gitu. Next question. Kenapa benci Big Cubes? Gue nggak merasa fun aja dalam menyelesaikan Big Cubes gitu. Ketika gue solve Big Cubes tuh gue malah jadi stres sendiri karena nyari piece-nya susah, terus turningnya juga agak berat karena 4x4 gue agak jelek gitu kan. Selain itu juga ya sering pop. Jadi emang gue nggak suka aja sih ya, makanya jiwa gue nggak di Big Cubes tapi lebih ke arah event-event kayak 3x3, 2x2, OH.
Skew, Three Blind, yang kayak gini-gini gue masih suka lah. Pira gue juga nggak suka. Next question, kenapa bisa pede nge-cosplay sambil kom? Ini ada ceritanya sebenarnya, ada backstory-nya kenapa gue bisa berani ngelakuin ini. Karena waktu itu tanggal 30 Oktober, Tangerang Open 2019. Waktu itu ada event cosplay juga yang pengen gue datengin. Tapi gue nggak bisa datengin karena gue udah bayar registrasi untuk Tangerang Open. Jadi yang gue lakuin adalah, gue kepikiran tiba-tiba, kenapa nggak gue cosplay ke kompetisi Rubik gitu kan. Ya udah akhirnya gue lakuin. Biarpun kayak nggak akan gue lakuin lagi sih, karena gue udah mulai bosen cosplaying sih. Jadi mungkin kalau misalnya cosplay event balik lagi kayak biasa abis corona selesai, gue udah nggak bakal jadi cosplayer lagi. Bisa jadi gue jadi fotografer cosplayer sekalian latihan kan. Jadi ya gitulah. Next question, OH tips. I'm really bad at OH especially. You need generally you're gonna need to practice your look ahead and what else? Finger tricks. Make sure that you learn the right finger tricks and of course practice your look ahead, and I think you'll be fine. Other than that, you need to make sure that your PLL can be executed in one hand. Like most people can execute, let's say, an F-perm with two hands, but they struggle to do it with one hand. They kind of forgot the movement in the middle, you know? So I think that's something that you need to address, and once you did that, I think you're gonna improve. Next question. Harus ya di sini. Next question. Ayo quit. Lu aja. Next question. Wow. Oke. Gue nggak nyangka bakal ada guru CB gue nanya di sini. Oke. Have you ever doubt yourself in the journey of doing Rubik's? What do you doubt and how do you deal against it kali maksudnya? Wow. Gue masih kaget sih guru CB gue ikutan nanya di Q&A gue sih, tapi oke, gue akan coba jawab pertanyaannya. Ini guru CB gue by the way. Gue akan coba jawab langsung aja pertanyaannya ya. Pastinya gue pernah mendoubt diri gue sendiri, pastinya pernah. Semua orang pernah. Mau lu, it doesn't matter you want to become a footballer, a basketball player, or a cuber, pasti bakal meragukan diri sendiri karena kita pasti lihat pesaing kan. Misal gue mau jadi, kalau gue sendiri nih, gue sebagai cuber, gue ngeliat ke teman-teman gue yang udah jago, Leon, Koda, siapa lagi, Brian, yang lebih muda tapi udah jago-jago semua. Lah gue apa, Maxwell gitu kan yang udah pegang NR padahal masih bocil gitu. Lah gue apa gitu, gue lebih tua dari mereka tapi gue gak ada pencapaian, gue cuma sampai 1 podium. Pastinya pernah meragukan diri sendiri, pasti. Apalagi itu sebelum gue podium itu gue meragukan tiap hari. Ibaratnya gue ikut kompetisi pertama kalah, kedua kalah, ketiga kalah, 4 kalah, 5 kalah, sampai ke 8 baru menang. Itu kan gila, gue meragukan diri sendiri banget gitu. Tapi yang gue lakuin adalah, ya gue gak ngelakuin apa-apa sebenarnya. Gue beruntung aja gue punya keluarga yang ngedukung gue. Inilah gue di video ini gue pengen ambil kesempatan untuk mengapresiasi keberadaan keluarga gue, mulai dari emak gue, bapak gue, dan koko gue. Karena mereka benar-benar ngedukung gue ngelewatin setiap masa-masa sulit gue, masa-masa 0 podium gue tuh ditemenin sama mereka sampai akhirnya gue bisa berdiri sendiri gitu. Setiap gue kalah tuh selalu ada perannya sendiri. Kalau emak gue tuh dulu perannya ngedengerin aja. Kadang-kadang tuh kalau misalnya lu lagi stres, lu luapin ke orang, terus orang yang bisa ngedengar, lu akan merasa lebih baik, ngerti gak sih? Biarpun orang ini nggak memberikan solusi. Itu tugas emak gue kalau menurut gue. Tugas bapak gue itu, tiap gue kalah, tiap gue menang, selalu dia datang duluan. Gak apa-apa kan kalah, ibaratnya menang kalah itu udah biasa. Yang penting peningkatan dan yang penting kepercayaan diri lu, melatih kepercayaan diri lu. Lu kan gak pernah ibaratnya menaik panggung segala macam kan, baru pertama kali di cubing nih. Ibaratnya sekelas Valentino Rossi aja masih sering kalah gitu ya, dan dia bener. Ibaratnya Cristiano Ronaldo juga ada game yang dimana dia nggak nyetak gol. Malah kemarin sempet lama banget gak nyetak gol kan, sempet 3 game atau 4 game dia nggak nyetak gol. Jadi ya menurut gue itu harusnya udah biasa. Tapi karena gue egois, gue pengen podium, gue kecewa terus jadi tiap akhir kompetisi. Makanya gue ajarin kalian, jangan ngincer podium, incerlah pertemanan, persahabatan. Itu menurut gue lebih penting lagi daripada podium. Gitu kalau menurut gue sih ya. Selain itu terakhir adalah koko gue yang menurut gue tugasnya paling penting. Ini tuh playmaker gue, dia penguat iman sekaligus penguat mental gue nih. Satu orang, ibaratnya gue selalu berpikir dari gue sendiri tuh sebagai seorang petinju. Gue itu di 7 ronde pertama, gue hampir di KO. Hampir KO gue. Semua orang udah pikir gue bakal kalah. Tapi gue masih bangun. Abis ronde ke-7 abis setiap ronde kan kita ditarik keluar tuh, ditarik ke samping, ke ujung ring. Terus
ada instruktur yang naik terus ngasih tahu kan, lu jangan ini jangan itu, bertahan di situ, lu bisa menang, gue yakin lu pasti bisa menang. Itulah koko gue gitu, instruktur gue itu koko gue kalau menurut gue, dia motivator gue dan instruktur gue. Ibaratnya ketika gue udah mau kalah, udah mau nyerah gitu kan, udahlah kalah, udah gak bisa menang, ini gue udah 7 kali gue hampir di KO, ya bener aja, gue bahkan gak bisa ngelawan sedikit pun. Jangan nyerah dulu, lu bisa menang. Ibaratnya kalau Tuhan belum kasih lu menang, berarti Tuhan pengen ngajarin sesuatu gitu. Jangan egois, lu gak harus tiap kompetisi lu harus podium gitu. Dan akhirnya di ronde ke-8 somehow ibaratnya ini miracle terjadi, musuh gue KO. Ini miracle terjadi gitu ibaratnya. Dan menurut gue yang keep me in the battle itu adalah koko gue. Kalau nggak ada koko gue sih udah koko gue. Dan nggak cuma itu, kalau misalnya nih gue lahir di keluarga lain, emaknya ganti, bapaknya ganti, koko gue ganti, gak bakal gue jadi gue sekarang. Kompetisi ke-5 gue udah berhenti. Gue beruntung banget dikasih keluarga tuh kayak begini gitu. Sangat bersyukur gue dengan kepada mereka begitu. Anyways, next gue BTW gue guru CB ngomong gue dulu. Nggak sikap deh nih anjir nih. Ya udahlah. Next question, agama Kristen. Next question. Kenapa Bang jago? Makasih. Tapi gue belum berpikir gue sejago itu sih. Tapi ya kalau misalnya lu mau tahu gue bisa sampai sini dengan cara apa, ya gue latihan keras. Sekolah online seru kagak? Ini pertanyaan paling menarik. Seru gak sekolah online? Seru banget. Saking serunya gue Oke, lupakan. Next question. Seru kok sekolah seru, bagus. Teruskan. Next question. Coba solve 3x3 OH tapi pakai tangan terlemah. Oke, ide bagus. Sure. Next video, stay tuned. Average of 5 3x3 OH we can. Next question, kapan big cubes sih Bang? Tadi gue udah jawab, kayak gue gak bakal big cubes lagi karena emang gak tertarik aja. Next question, Bang pernah dimarahin ortu gak gara-gara main Rubik? Kalau dimarahin gak pernah, dibilangin aja gitu. Maksud gue kayak main Rubik tuh bagus, ya melatih kepercayaan diri lu segala macem, tapi jangan lupain lah belajar, sekolah, PR. Biarpun belajar gue udah gak jalanin sih, gue udah gak belajar lagi. Ada alasannya kenapa. Dulu tuh gue rajin banget belajar pas SMP, tapi gue udah gak rajin lagi. Kenapa? Ada alasannya, tapi gue gak pengen bahas di sini. Next question, pernah berkelahi sama teman sampai masuk BK gak? Sampai masuk BK sih gak pernah, tapi kalau berantem ya sering lah. Gebuk-gebukan juga udah sering. Tapi pas SD SMP, SD terutama, soalnya gue digebukin, gue harus nyelingin diri lah. SMP udah lebih ke arah adu bacot. SMA udah gak pernah, karena udah pindah semua yang ngajakin ribut. Gue udah damai sekarang. Oke, habis pertanyaannya. Saudara-saudara, terima kasih yang sudah bertanya di Q&A gue. Terutama gue pengen ambil momen ini untuk berterima kasih kepada 2 figur penting yang bertanya di sini, yaitu Ko Dennis dan Sergio. 2 figur ini adalah 2 figur terpenting dalam hidup gue. Sergio itu paling penting dalam kehidupan sekolah gue, karena dia satu-satunya guru yang ngargain gue. Ibaratnya pas gue podium, dia satu-satunya guru yang ngucapin gue selamat. Dan gak cuma itu, temen gue aja ngucapin cuma 2 orang. Dan sekolah ya, cuma 2 orang yang ngucapin. Sama dia jadi 3. Padahal temen gue tuh yang follow gue tuh ada 10 orang. Yang ngucapin cuma 3. Dan itu satu guru by the way, jadi cuma 2 sebenarnya temen gue yang ngucapin. Itu menurut gue suatu apa ya, di pelajaran dia juga lagi yang enaknya itu gak ada subjektivitas. Maksudnya, oke, lu ranking 21, oke lu ranking 1, gue gak peduli gitu. Suara lu berdua sama. Kalau di pelajaran lain, ini kenapa gue suka malas berpendapat. Suara gue don't hold as much weight as, let's say, my friend who is smarter than me gitu. Makanya gue selalu suruh temen gue yang ranking 1 yang ngomong, lu aja yang ngomong dah. Nih, mendingan begini, lu aja yang ngomong. Karena sampai dia sendiri marah, kenapa gak lu aja yang ngomong? Karena ya sekalinya gue ngomong gak bakal denger. Kayak kemarin gue kasih pendapat, kan gue ceritanya curang youtuber kan, gue kasih pendapat, mendingan pakai WA ketik, malah dianggapnya kayak gue anak males ya. Nggak bisa disalahin juga, nilai gue rendah, ya pasti bakal asumsi males lah. Tapi gue pengen berterima kasih sama Sergio di sini, karena di pelajaran dia itu nggak ada subjektivitas, nilai gue 0 juga masih, ibaratnya pendapat gue denger gitu, pendapat yang ranking 1 juga denger, sama levelnya. Ini yang gue suka sih. Terus ya Ko Dennis ya, tadi gue udah ceritain ya, dia ini key player gue nih. Kalau misalnya gak ada dia, udah gue kasih tau, gak bakal sampai kayak gini gue. Lu gak akan melihat dia di depan layar ini kalau misalnya gak ada dia. Dia benar-benar figur penting. Bahkan sekarang aja dia masih bantu gue untuk nyari masa depan gue di mana gitu, dan dia menyatakan full support. Lu mau jadi apa, gue bantuin dah gitu.
Anyways, itu aja. Sekali lagi gue pengen berterima kasih banget 900 followers. Makasih atas dukungan kalian. Ayo let's hit 1K together boys. Tinggal 100 lagi, 99 lagi malah. Ayo kita bisa dikit lagi milestone gue tercapai gitu ya. Tujuan gue tercapai. Dan terakhir live stream ya setiap hari Jumat jam 7.89 lah ya. Oke. Gua kasih itu aja. Thank you so much guys for watching and I'll see you guys in the next one. Take care.